Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara sosialisasi visi misi sekolah SDN Tunas Jaya Kecamatan Buana Pemaja pada pagi hari ini. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua akan tergolong dalam umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Tunas Jaya yang saya hormati, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang visi misi sekolah SDN Tunas Jaya. Ya, visi misi sekolah UPT SDN 08 karena masih nomenklatur yang lama, jadi SDN 08 Buana Pemaja, Kecamatan Buana Pemaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita memasuki penjelasan tentang visi dan misi, yang pertama kita akan lihat di sini visi itu apa. Visi itu apa? Karena apa? Di suatu lembaga, terutama sekolah, itu positif ada visi dan misinya. Tidak mungkin tidak ada. Kita lihat di sini, visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Itu sedikit penjelasan tentang visi. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Kemudian visi sekolah yang kita lihat yang ada di tempat kita, di setiap sekolah adalah suatu kata yang memuat impian, cita-cita, nilai atau masa depan dari suatu pendidikan atau sekolah. Visi dalam sekolah, acuan dasar sekolah dalam melakukan kegiatan demi mencapai tujuan bersama ya dalam menggapai sekolah yang berprestasi. Jadi kalau satu sekolah tidak ada visi, berarti target ke depan tidak ada. Makanya visi dan misi ini sangat perlu ada di suatu sekolah atau perusahaan atau organisasi. Lanjut. Jadi tentang misi, tadi visi, sekarang misi. Misi adalah bagaimana sebuah sekolah dapat mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan. Selain itu, misi juga akan menjawab beberapa pertanyaan bagaimana sikap sekolah, bagaimana upaya berprestasi, hingga bagaimana mengukur sebuah prestasi pada sekolah tersebut. Jadi itu pengertian dari misi. Lanjut. Ya, kita akan lihat yang pertama visi. Ini saya ambil dari visi dan misi sekolah ini sendiri. Ini yaitu menyajikan anak didik yang berilmu, beriman, berprestasi, peduli, terampil, dan berbudi pekerti yang luhur. Ini adalah visi misi dari SD 08 ini. Yang pertama kita lihat berilmu. Jadi tujuan seorang guru di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah itu salah satunya ada agar siswa itu berilmu. Ya benar Bapak Ibu ya, supaya anak-anak itu berilmu. Bagaimana cara seorang guru itu memberikan pelajaran supaya anak itu mendapatkan ilmu? Ya mengajar seperti biasa, membiasakan berdisiplin di sekolah. Itu adalah cara kita untuk agar anak itu mendapatkan ilmu. Kemudian beriman. Kalau beriman Bapak Ibu ini jelas sudah berhubungan dengan
Sang Pencipta beriman. Bagaimana menciptakan generasi yang beriman ini? Yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah yang dilaksanakan oleh guru agama biasanya. Guru agama kemudian didukung oleh dewan guru yang lain. Karena apa Bapak Ibu? Seorang guru agama tidak akan bisa untuk melaksanakan, mensukseskan kegiatannya tanpa kita dukung. Jadi ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari guru itu sendiri, dan diikuti oleh guru-guru kelas yang lainnya, termasuk sekap dan lain sebagainya. Jadi harus dilibatkan agar anak itu mempunyai sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berprestasi. Jelas Bapak Ibu, tujuan kita untuk mencerdaskan anak bangsa itu dengan melaksanakan pembelajaran di kelas supaya anak itu berprestasi. Dari yang sebelum dia nggak tahu, setelah kita kasih pelajaran dia menjadi tahu dan akhirnya dia mendapatkan nilai yang bagus dan berprestasi. Gitu. Kemudian isi yang selanjutnya bagian peduli. Peduli itu Bapak Ibu tentang sikap dia sebenarnya kalau peduli ya. Misalnya ada kawannya yang sakit, kepedulian anak didik kita mungkin ditarik urunan, belikan kue atau roti, nanti bareng-bareng ke tempat kawannya yang sakit tadi. Itu sifat peduli mereka. Itu yang kita harapkan dari visi sekolah. Kemudian terampil. Terampil ini dia menguasai berbagai macam keilmuannya. Terampil namanya. Kemudian berbudi pekerti yang luhur, jelas. Dia dengan kawannya baik sikapnya, dengan gurunya apalagi dan juga orang tuanya. Jadi berbudi pekerti yang luhur. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu dengan anak-anak kita supaya mempunyai beberapa sikap yang ada di sini di visi ini. Berilmu, beriman, berprestasi, peduli, terampil dan berbudi pekerti yang luhur. Kalau prestasi banyak Bapak Ibu, bukan saja tentang akademik, mungkin dia di bidang-bidang lain dia mampu. Contohnya kita mungkin kirim anak-anak mengikuti lomba O2SN, kemudian dan lain-lain sebagainya. Banyak mengikuti perlombaan di sekolah sini, tingkat kecamatan, apalagi tingkat kabupaten sana. Itu artinya berprestasi. Mudah-mudahan kita di SD 08 ini anak-anaknya akan berprestasi semua. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut. Ya, setelah tadi kita mempelajari tentang visi, sekarang kita akan melanjutkan tentang misi. Misi ini adalah bagian anak dari visi. Ya Bapak Ibu, ini ada 6 poin yang saya lihat di visi misi yang ada di sekolah sini. Yang pertama, kita lihat melaksanakan pembelajaran dan bimbingan setiap siswa pada potensi masing-masing. Ya, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan setiap siswa pada potensinya masing-masing. Jadi melaksanakan pembelajaran dan bimbingan di sekolah, yaitu mengajar dari Bapak Ibu ya, supaya anak-anak kita mempunyai sikap yang diterangkan di dalam visi tadi, beriman, berilmu dan lain sebagainya tadi. Melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Kalau saya gali mungkin Bapak Ibu sudah ahli semua kalau di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, misinya melaksanakan disiplin dan konsisten dalam segala tindakan. Jadi melaksanakan disiplin bukan cuma siswa saja yang kita disiplinkan Bapak Ibu, tapi kita juga sebagai pendidik harus disiplin. Misal disiplin pukul 7.30, jadi diusahakan gurunya sebelum jam 7.30 sudah ada di sekolah. Apa gunanya Bapak Ibu? Kalau di tempat-tempat sekolah lain itu biasanya
pukul 7 itu guru sudah berada di gerbang sekolah menyambut kehadiran anak-anak. Mari kita mencoba untuk laksanakan disiplin itu untuk waktu-waktu yang akan datang. Kalau yang sudah lewat ya sudah. Jadi kita berpacu untuk yang kedepannya supaya lebih baik lagi. Gitu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus punya trik cara bagaimana supaya anak-anak itu bersemangat di sekolah, bersemangat belajar dalam kelas. Itu sudah ada pada Bapak Ibu sendiri-sendiri bagaimana caranya supaya mereka tertarik di kelas. Oh, anak-anak semangat. Oh, ibu itu masuk. Saya senang, anak-anak luar biasa. Itu mari kita cari caranya bagaimana supaya pembelajaran di kelas itu menyenangkan, anak-anak semangat. Jangan sebaliknya. Jadi ada seorang anak, ibu itu masuk lagi. Jadi kalau ada kata seperti itu berarti anak itu jenuh, Bapak Ibu ya. Jenuh mereka dalam kelas. Tapi kalau kata-kata, oh ibu datang lagi, semangat kita, berarti senang dia dengan guru yang memberikan pelajaran di sekolah tersebut. Jadi menciptakan suasana yang menyenangkan, dinamis, kreatif, inovatif, biologis dan produktif. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu menyenangkan, artinya itu siswa bangga dengan pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Kemudian dinamis. Ini dinamis ini menurut ibu-ibu apa? Bu Nari, dinamis ini kira-kira apa ya? Dinamis. Membuat pembelajaran itu bisa diterima dengan anak. Ya, sudah benar ya Bu. Jadi membuat anak itu paham mungkin yang kita laksanakan itu dinamis. Kreatif. Ya, kreatif itu banyak sekali penjabarannya kreatif. Misalnya dia untuk membuat kelas itu lebih menarik, biasanya dibuatlah gambar-gambar itu ya, keterampilan dari kertas atau dari apa, nanti ditempelkan di kelasnya atau buat main-mainan yang digantung-gantung itu, atau kreatif. Apa tujuannya? Supaya di kelas itu lebih menarik gitu. Kemudian inovatif. Inovatif ini penuh dengan penemuan-penemuan yang baru. Jadi ada hal-hal yang baru yang kita laksanakan pembelajaran di kelas bagaimana supaya anak ini bersemangat. Biologis sesuai dengan kebutuhannya. Ya, atau sesuai dengan tingkat kelasnya Bapak Ibu. Artinya kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dia. Kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu. Kalau ada misalnya anak itu yang mungkin berkebutuhan khusus, yang dia saja mengenal huruf atau angka saja susah, yang kita samakan pembelajaran dengan siswa yang normal, tidak akan bisa. Jadi sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri Bapak Ibu. Ya, produktif. Apa produktif? Hah? Apa? Kira produktif itu mungkin menghasilkan ya Bu ya, menghasilkan sesuatu yang baru, mungkin produktif ya. Ya kalau kita lihat misalnya ada masyarakat membuat keterampilan dengan memelihara ayam misalnya kan, berhasil dan sukses, berarti produktif ya. Berarti sama dengan guru Pak Ibu. Kita mengajari kelas, kemudian anak-anak mampu untuk menyambung pembelajaran kita, mampu mengaplikasikannya dalam kehidupannya, berarti produktif. Ya. Kemudian kita lihat yang keempat, menyajikan sarana dan fasilitas pendidikan yang bermutu. Yang bermutu, lengkap dan efektif. Sarana dan fasilitas yang lengkap. Saya kalau lihat di sini fasilitasnya sudah lengkap, kursi ada, meja ada, papan tulis ada, kalau dikelaskan buku juga sudah ada. Mungkin ada beberapa kelas mungkin yang bukunya masih kurang. Bermutu,
dan efektif. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif tadi Bapak Ibu, yang nyaman, ya, yang nyaman sehingga siswa itu bisa belajar dengan baik, gitu, kondusif namanya kan, nyaman. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, memfasilitasi kegiatan yang mendorong kompetitif, ya, memfasilitasi, yaitu memberikan fasilitas kepada siswa untuk berkreasi, misalnya dalam bidang olahraga tadi kita sediakan alat-alat olahraga dan lain sebagainya, sehingga mereka akan bisa berkompetisi di setiap perlombaan misalnya yang ada di lingkungan sekolah, kecamatan dan kabupaten. Lanjut. Ya, itulah sedikit tentang penjelasan visi misi sekolah yang telah saya terangkan. Yang mudah-mudahan kita semua paham dengan visi misi sekolah dan kita hafal dengan Bapak Ibu, karena kalau tidak ada visi misi sekolah, ya kita pegang apa tujuan kita berarti mengajar itu. Mungkin itu saja penjelasan saya. Selanjutnya sesi tanya jawab, silakan di Bapak Ibu bertanya tentang visi misi sekolah. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi visi dan misi yang telah Bapak sampaikan, sebenarnya siapa saja Pak yang terlibat dalam pembentukan visi misi ini? Guru saja atau termasuk wali murid atau juga seluruh yang ada di sekolah ini? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Bella yang sudah bertanya, ya. Siapa saja sebenarnya yang terlibat di dalam membuat visi dan misi sekolah, itu pertanyaannya. Kembali ke awal saja. Visi misi sekolah itu sebenarnya yang membuat itu adalah komunitas yang ada di sekolah tersebut. Siapa saja mereka? Kepala sekolah, dewan guru, baik itu guru kelas maupun guru bidang studi, dan komite sekolah dilibatkan. Kemudian pengawas kita libatkan dalam pembentukan visi dan misi sekolah. Karena apa? Pengawas itu akan mengarahkan nantinya, oh ini yang seperti ini loh, yang lebih bagus dari visi misi itu. Jadi kita libatkan warga sekolah, terutama dewan guru, kepala sekolah, komite sekolah, kemudian pengawas, itu yang dilibatkan dulu, ya. Mana Bu? Sudah pas? Ya, terima kasih kepada Ibu Dela yang sudah mengajukan pertanyaannya. Berhubung waktu kita terbatas, Bapak Ibu, saya mungkin akan senang kalau banyak pertanyaan karena waktunya terbatas. Jadi mungkin ini saja penjelasan saya tentang visi dan misi sekolah yang ada di sekolah kita. Jadi untuk kedepannya, mari kita bekerja sama supaya visi dan misi sekolah ini akan berlanjut sebenarnya dan akan sukses sebenarnya terhadap kemajuan sekolah kita. Itu saja Bapak Ibu penyampaian saya tentang sosialisasi visi dan misi sekolah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita bersama-sama berupaya supaya kita bisa menjadi seorang guru yang lebih baik setidaknya pada waktu yang akan datang. Karena apa? Karena tugas kita sangat berat Bapak Ibu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Tantangan luar biasa baik dari luar maupun dari dalam itu sendiri. Kalau kita bekerja sama, mudah-mudahan sekolah ini akan lebih maju dari yang sebelumnya. Demikianlah acara sosialisasi pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyempatkan hadir di ruangan ini dalam rangka sosialisasi visi misi sekolah ini. Jadi itu saja, lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun.
Akhiri bila ketemu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.